lagi muter. Nah, mulai merekam. Sip, Sip. Ya. yuk. Oke. Berarti Bu Cucu Koci. Koci, saya coach ya? Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Cucu. Assalamualaikum Ibu. Bu Cucu gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi kayaknya ada yang beda nih Bu Cucu nih. Nah ini Bu Rada kebetulan. kurang semangat ya? Ya, kebetulan saya uh, bertemu dengan Ibu, jadi ingin banyak hal yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan ada solusi ya Bu ya. Ini Bu, Boleh Bu. kemarin ketika 2 minggu saya melakukan asesmen di sekolah, di kelas ya Bu ya. Kemudian ada beberapa anak setelah 2 minggu inilah ada beberapa anak yang karena saya kan dari minggu awal gitu Ibu, ada beberapa anak yang saya mengizinkan anak untuk sok coba anak-anak kita buat 2 grup ya, ada grup anak-anak, ada grup dengan orang tua gitu. Karena dia kan udah kelas genap sudah mulai mandiri dan punya HP sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Ternyata di beberapa hari yang lalu saya melihat status anak-anak itu kayaknya jelek banget gitu Bu. Jadi status si anak tersebut dia itu menuliskan bahwa apa sih namanya teh hidup tidak enak itu ketika melihat ayah dengan dengan adik tiri cina gitu. Seperti Oh, itu. Mm-mm. itu status dari satu anak? Cucu awalnya berpikir ini teh status anak atau status orang tua gitu ya. Jadi, nah dari permasalahan itu teh, jadi cucu teh ingin intinya digali dulu karena kelihatan nih anaknya tuh rada pendiam gitu ya. Nah Hmm. akhirnya hari besoknya cucu screenshot tuh ya statusnya. Hari besoknya cucu tanya, nah ini yang membuat status siapa? Saya Bu. Nah, wah kayaknya bener nih cucu harus lebih deket gitu. Nah dari sana tuh emang jadi tujuan pembicaraan itu pengen apa ya? Pengen bagaimana sih caranya memotivasi anak. Ternyata di kelas cucu yang 25 anak itu yang divorce itu ya Bu ya, yang divorce itu ya dari 25 anak itu yang divorce itu hampir 7 anak dari Hmm. 25 bayangkan Bu. Nah, Oh, kalau yang lain mah kelihatan ya itu teh baru karena kan cucu ketemu dengan mereka sekarang minggu keempat mungkin ya Bu ya, belum semuanya cucu gali ini. Nah, yang menurut cucu agak berat itu anak itu gitu. Jadi intinya ingin bagaimana sih cara memotivasi anak itu yang sampai karena akibat dari divorce-nya orang tua itu dampaknya itu ternyata besar gitu kan ya sampai anak itu berani membuat status. Nah, kayak gitu ya Bu ya. mm-mm. Nah, dari Coba. sana sih Bu masalah yang ingin cucu sampaikan kepada Ibu gitu. Seperti itu. Iya. Bagaimana sih caranya gitu Bu? Iya, jadi Bu Cucu tuh, saat membaca status anak, apa yang Bu Cucu rasain nih? Yang cucu rasakan itu sedih banget gitu, kena banget gitu Bu. Kena Mmm. banget karena kan kalau ngelihat anaknya tuh emang ceria tapi rada murung gitu Bu. Ceria tapi Oh, murung gitu, iya. ceria tapi murung gitu. Mungkin karena kebetulan minggu kemarin itu ada camping juga, ada camping sekolah. Nah, si anak itu mungkin anak-anak lain mah ya Bu ya, versi anak lain kan cucu tanya, "Gimana nih persiapannya, udah siap belum?" Gitu ya. Si anak itu mah kelihatan, kalau yang lain mah, "Ibu, udah mama saya mah udah beli ini, bapak saya ini," gitu kan ya. Si anak itu teh kelihatan murung gitu kan ya. Jadi kayaknya teh si anak teh, eee, ngerasa apa ya, meureun, "Kok yang lain bisa aku enggak?" Gitu. Gitu sih Bu, jadi kasihan banget gitu, kasihan banget gitu Bu, gitu. Iya, iya. Oke, jadi yang saya tangkap tuh karena Bu Cucu sebagai guru kelasnya juga ya, saat Iya membaca betul, siswa tersebut menulis status, jadi karena merasa sebagai orang tua walaupun di sekolah jadi kena gitu ya, ingin betul nah, betul betul betul. luar biasa sih Bu Cucu jadi bisa merasakan nih, Mmm, walaupun bukan orang tua kandung, tapi sebagai orang mhm, tua di sekolah juga merasakan apa yang, dirasain anak ya. iya Itu betul. udah luar biasa Bu Cucu nih. Nah jadi, Bu Cucu langkah selanjutnya gimana nih? Apakah akan memanggil anak atau bagaimana? Nah, yang sudah cucu lakukan yang pertama itu ngobrol dengan anaknya ya Bu ya, Mhm. jadi cucu lebih tahu awalnya kan
awalnya biasa kan kalau guru kelas 6 karena, datanya harus karena untuk ijazah dan lain sebagainya, di awal masuk si cucu ngumpulin anak-anak itu ngumpulin dokumen awalnya. Memang dilihat kan kalau di dokumen kan tidak tidak ditulis cerai dan lain sebagainya masih kakaknya masih seperti itu gitu ya. Iya, betul. Setelah nah terus setelah, asesmen non kognitif terus, ngobrol dengan anak gitu, apalagi pas, tahu lah setelah itu terutama ketika cucu tahu banget setelah anak-anak itu ya, anak-anak itu membuat status, wah kayaknya harus lebih dekat ke anak, akhirnya cucu tanya satu-satu, "Anak tinggal dengan siapa? Dengan nenek?" Nah itu dari sana tahulah itu tuh 7 anak. Nah dari sana tuh yang pertama cucu lakukan, untuk yang pertama ke anak itu dulu, karena anak itu kan terlihat banget down-nya ya Bu ya, karena Mmm. beliau beliau itu perempuan gitu ya, perempuan. Mungkin dari 7 orang itu yang 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 divorce itu perempuannya cuma 2, tapi yang Mmm. satu mah tinggal dengan ibunya, kalau dia tinggal dengan neneknya. Jadi akhirnya langkah yang pertama setelah cucu identifikasi anak-anaknya, dilihat itu mereka tinggal dengan siapa, yang kedua adalah cucu memanggil yang 7 orang itu, tapi tidak berbarengan satu persatu sih Bu, satu persatu diajak ngobrol. Nah untuk anak yang pertama yang menurut cucu tuh agak berat ya Bu ya, cucu tanya, "Gimana Nak, tinggal dengan siapa?" Nah, akhirnya dia dia cerita tinggalnya dengan neneknya, ibunya sudah, menikah lagi, bapaknya menikah lagi gitu. Kadang kebutuhannya itu lebih, lebih dari, dikasih oleh ibunya, Mhm. dikasihin ke neneknya. Kadang kalau ibunya sama bapaknya telat itu dari neneknya, karena bapaknya itu jarang. Terus ada ucapan yang membuat kenapa dia membuat status kayak gitu teh ketika dia meminta sesuatu untuk ya mungkin persiapan camping ya Bu ya, memerlukan uang, dia meminta uang kepada orang tuanya, si mamahnya tuh bilang gini, "Emang, maaf bahasa Sunda, bapak maneh nggak ngasih?" Gitulah. Jadi intinya Mhm. Iya gelap, iya. padahal dia itu kan melihat status status orang tua bapaknya gitu ya, ketika dia punya adik tiri, beli apa Bu, adik saya hanya ya 100.000 juga atau 50.000 juga kayaknya nggak akan lebih dari itu, tapi nggak diperhatiin, gitu Bu, itu sih. Jadi dasarnya anaknya pengen diperhatiin juga ya sama orang Mhm, tuanya, walaupun mhm. udah punya adik yang lain gitu ya, Mhm, gitu. betul betul, Iya, gitu. jadi, kalau saya perhatiin sih tadi langkah-langkah yang Ibu, cucu lakukan udah bagus ya, Bu, udah idenya, solusinya udah ada gitu. Berarti, nah sekarang gimana nih komitmen di cucu selanjutnya nih? Kalau Komitmen selanjutnya untuk kalau mengatasi, anak-anak yang kayak gini? Nah, kalau untuk selanjutnya mungkin cucu akan ngobrol ke di mana si anak itu tinggal, dengan siapa si anak itu tinggal. Kan ini baru karena kan baru baru cucu identifikasi sekarang-sekarang ya, Bu, ya. Mungkin, Iya. mulai besok mungkin akan menuju ke anaknya, menuju ke, dia itu tinggal dengan siapa, kayak anak yang ini karena dia tinggal dengan neneknya, nah cucu akan ke neneknya gitu, akan home visit lah ke neneknya gitu. Jadi, seperti apa anaknya, jadi sama-sama, saling memotivasi lah Bu, cucu sebagai orang tuanya di sekolah, neneknya sebagai orang tuanya di rumah gitu. Di Karena rumah. kayak kemarin pas waktu, apa ya namanya, waktu, kehadiran seorang ibu tuh kayaknya emang diperlukan banget gitu ya Bu. Ketika kemarin pramuka aja kan tidur ya Bu ya, tidur, si anak-anaknya tidur bebarengan. Cucu masuk ke barak mereka gitu kan ya, karena anak perempuan, anak-anak udah jam 10:30 waktunya tidur, udah berdoa belum, udah sikat gigi belum, biasalah sebagai orang tua ya ke anak-anak perempuan semuanya, "Sok tidur ya," nah, cucu biasa salaman ke anak-anak teh. Itu tuh kan karena cucu terbiasa ke anak suka meluk dulu ya, ke anak cucu sendiri gitu, ke anak-anak juga sama, meluk si anak itu teh meluknya teh langsung meluk meluk banget ke ibu, semakin kayak gitu cipak-cipiki, ya Allah. Mhm. Kayaknya teh dia teh merindukan ini gitu kan, sosok seperti ini, makanya Cici berusaha, udahlah kalaupun misalnya nanti setelah home visit dengan orang tuanya mau maksudnya teh ai menasihati mah tidak mungkin ya Bu ya, itu kan apalagi urusan keluarga gitu, mungkin pengen tahu gimana sih, dia di keluarganya seperti apa gitu, karena emang anaknya udah mah cantik, pinter gitu Bu. Iya iya. Sekarang aja karena kan, emang cucu identifikasi si anak itu teh, sekarang itu kelas 6 kan udah menginjak masa remaja ya, masuk ke masa remaja awal gitu ya. Mungkin ada rasa iri ke teman, kenapa dia bisa seperti itu, saya enggak, mungkin kelihatan gitu, seperti itu sih Bu, Iya, kayak gitu. jadi, Mhm.
Dukungan apa nih? Berarti ada perlu dukungan dari pihak-pihak lain juga ya, Bu, ya? Iya, Agar, betul betul. tujuan yang Bu Cucu inginkan itu bisa tercapai nih. Jadi, Iya. bisa dari siapa aja nih Bu Cucu dukungan yang dibutuhkan sama Bu Cucu? Yang Cucu butuhkan mungkin dari temen yang pertama biar dia tetap semangat sekolah, dari teman-temannya dulu, dari teman-teman sekolahnya dulu. Biasanya Cucu setiap karena sudah tahu nih kondisi di sekolah yang baru ini, anak-anaknya seperti ini gitu ya, Bu, ya. Jadi suka ya benar, Cucu beruntung sekali ketika belajar kemarin PSE, pembelajaran sosial emosional kemarin ya, Bu, ya. Iya Asa iya, kena banget gitu ya mhm, pembelajarannya teh dan Cucu suka kalau tidak, eee tidak kalau stop mah itu ibu ngantuk gitu ya. Ketika Cucu, tampilkan video-video hikmah ke anak-anak, apalagi tentang, keluarga atau yang lagu Hey Kamu yang kayak gitu ya, sampai anak-anak teh, "Tuh lihat Nak," padahal Cucu nggak ke ini, tapi ke anak-anak, "Lihat ya, dia itu melihat orang tuanya gini-gini," sampai sedikit cerita hikmah kayak gitulah, Bu. Jadi ya, itu satu. Jadi dari teman-temannya, jadi gurunya juga gitu, terus dari rekan guru juga, Cucu sudah kok, ngobrol juga ke guru agama sama guru olahraga, ternyata kan mereka mah emang sudah tahu gitu, "Ya Bu, gini gini gini," ya terima kasih Bu Cucu udah tahu gitu kan, karena kan Cucu belum ngobrol bukan belum ngobrol ya, ketika ngobrol sama guru sebelumnya nggak sedetail ini gitu kan, ternyata si anak ini karena guru sebelumnya kan laki-laki gitu kan ya Bu ya. Ya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah dukungan dari emang yang utamanya juga adalah dari keluarganya gitu. keluarganya ya, betul. Iya, dari keluarganya, begitu. Iya, baik Bu Cucu, itu solusinya udah luar biasa, tinggal komitmen Bu Cucu untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya gitu ya. Coba sekarang tanya nih ke Bu Cucu, gimana Bu Cucu nih? Barusan udah cerita, udah curhat ke saya nih, gimana nih perasaannya sekarang nih? Saplong karena Bu Meti juga seorang ibu ya. Jadi, Ad ya Bu Meti ketika mendengar cerita itu kan, jelek gitu ketika sesama seorang ibu bercerita bahwa ada di kelas yang iya, kayak gitu jadi, wah, ya mungkin harus jadi ibu yang baik juga di sekolah kayak gitu. betul ya, Kayak apa yang sudah gitu. Bu Cucu lakukan itu luar biasa sangat bagus, jadi orang tua kedua buat anak ya, Iya, jadi anak tidak betul. merasa kesepian dan sebagainya. Baik, semoga Bu Cucu bisa terus ya berkomitmen untuk, bisa membantu, anak yang di wali kelasnya dengan baik gitu ya Bu Cucu ya? Amin amin Ibu mah Iya, amin. baik, semoga, komitmennya terus berjalan gitu. Amin Ibu. Terima Iya kasih Bu Meti waktunya sudah iya mendengarkan curhat-curhat dari cucu. iya, sama-sama Bu Cucu, selalu semangat ya, selalu menjadi Iya guru yang baik dan iya, dinantikan oleh murid-muridnya ya. Oke, amin. saya tinggal dulu ya Bu Cucu. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Sudah ya? tinggal Lanjut, cucu ke lanjut. Bu Lutfi. Bu Oke, Lutfi siap? Bu Entar bentar saya aku Met mikir posting tutup dulu. ya. Mikir dulu merah. soalnya dulu. Sok, Soal soal. padahal masih ada 2 menit lagi. Nggak apa-apa. Siap Makin ya? cepet sih. Ya, Bentar, ini kita berbagi peran. Sudah? aku boleh jadi koci ya? Ya, jadi koci. Jadi yang punya masalah. Iya banyak sih masalah mah, cuman ini lagi berpikir yang mana dulu. Siap, yuk. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Bu Lutfi. Selamat malam Bu Cucu. Iya, kita bertemu walaupun di dunia maya, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya Bu Lutfi hari ini? Sedang kurang baik sih sebenarnya. Kurang baik cuacanya atau kurang baik badannya atau suasana hatinya nih? Kurang baik hatinya sepertinya. Kurang baik hatinya. Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan dan hadir di ruang walaupun kita daring ya Bu Lutfi ya. Ada apa nih? Tadi kan Bu Lutfi sudah menghubungi saya ya, ingin bertemu gitu. Mhm. Apa yang tadi kan Bu Lutfi juga cerita sedang kurang baik hatinya. Apa sih yang sedang Bu Lutfi hadapi sekarang? Boleh Iya berbagi. ini nih Bu Cucu barangkali bisa membantu gitu. Kebetulan, akhir-akhir ini memang lagi banyak banget pekerjaan, tapi memang yang paling mendasar itu lebih ke anak-anak gitu ya. Eee, saya juga mungkin memang ini dari sayanya juga, cuman, Hmm. ingin coba share dengan Bu Cucu.
karena saya itu kan sekarang memang lagi bener-bener sibuk di sekolah gitu. Jadi bukan hanya dengan anak-anak sebetulnya, justru waktu dengan anak-anak jauh lebih sedikit. Saya itu, eee, tadi tuh saya masuk kelas gitu tadi pagi tuh. Mhm, Sebetulnya udah hampir 1 minggu inilah, 1 minggu ini saya masuk kelas. Nah ketika masuk kelas, anak-anak yang biasanya, antusias belajar gitu, kemudian biasanya disiplinnya bagus, mhm, biasanya atensi ke gurunya bagus, di 1 minggu ini memang mereka itu atensinya sedang berkurang gitu. Jadi mhm, mhm, saya lihat, keyakinan kelas yang biasanya digaungkan bareng-bareng itu sepertinya lagi memudar gitu, karena anak-anak itu lebih cenderung lebih seneng di luar gitu, mhm, lebih seneng apa ya, jadi kayak bareng bareng saya tuh mereka bilang seneng belajar sama Miss Lutfi, cuman Miss Lutfinya kan sekarang lagi sibuk, "Nggak apa-apa Miss di luar aja dulu, sibuk dulu dengan guru Korea," karena kebetulan kan saya jadi mentor di sekolah mhm, gitu ya. mhm, mhm, Nah, anak-anaknya ngerasa Miss Lutfinya terlalu sibuk bareng dengan guru Korea sampai waktu saya lebih sedikit gitu bareng sama anak-anak. mhm, Nah, akhirnya memang yang saya lihat intensitas belajarnya anak-anak untuk menyelesaikan tugas sedang menurun gitu. Mereka tuh jadi mmm, lebih cenderung mungkin karena mereka lebih banyak ditinggal gitu ya. Saya iya titip iya, sama, rekan yang lain yang mungkin dari, apa, pola pola asuh kita gitu ya, pola mhm, ngajar kita berbeda, akhirnya memang anak-anak tuh jadi merasa longgar longgar dengan disiplin yang udah kita bangun bareng sama-sama kemarin tuh di minggu mmm, minggu ini tuh lagi bener-bener berkurang gitu loh, Bu. Itu mungkin Bu oh, Cucu. Jadi saya jadi lagi kalau pengen sharing bareng Bu Cucu gitu. Jadi kalau Mhm. disimpulkan mungkin Bu Lutfi itu ingin bagaimana sih mengembalikan lagi motivasi anak belajar di sekolah, mungkin ya di kelas ya, Iya, betul ketika, betul. Bu Lutfi mempunyai kesibukan yang lain gitu. Jadi ketika anak-anak Mmm, dititipkan ke kelas yang ke guru rekan yang lain, tapi tetap budaya anak sekolah belajar itu tidak pudar, seperti itu mungkin ya, Bu Lutfi ya? iya, betul betul betul. Betul sih Ya. itu bagus. Nah, kalau dilihat nih Bu Lutfi, eee, apakah sebelumnya Bu Lutfi, sudah membuat keyakinan kelas pada anak-anaknya? Sudah, nah itu kan sudah disampaikan gitu ya ke Mhm, anak-anak, bahkan setiap setiap hari itu biasanya kan selalu saya gaungkan gitu kan ke anak-anak. mhm, Ingat, "Yuk Nak, keyakinan kita hari kelas, kita ini apa aja," gitu. Cuman memang di 1 minggu ini saya itu justru justru Bu Cucu kan hal yang paling, penting gitu ya, hal yang paling penting itu kan di pagi hari ya morning mhm, talk gitu bareng anak-anak. Nah, mhm, si kegiatan morning talk ini di 1 minggu ini hilang gitu karena sayanya kan fokus di luar dulu mempersiapkan. Saya itu baru masuk ke kelas di 7:30. Jadi jam mhm, 7 anak-anak itu dengan, yang infal gitu. Jadi sepertinya keyakinan kelas itu kayak lupa gitu anak-anak tuh gitu, itu mmm. sih. Oh, kalau di range ya atau Mhm. diurutkan gitu dari angka 1 sampai 10, sebelumnya anak-anak itu sebelum Bu Lutfi dengan kesibukan Bu Lutfi itu anak-anak ada di, urutan ke berapa? Mereka udah ada di hampir mendekati 9, hampir bahkan 10 gitu, karena mereka udah tahu keyakinannya, masuk ke Mmm, kelas jam berapa gitu, itu udah di 9 tuh udah mulai saya merasa seneng gitu ngeliat anak-anak, ih mereka bahkan saya belum masuk pun, kayak saya misalkan jam 7 tuh, anak-anak udah bel, udah masuk kelas, itu tanpa saya suruh mereka udah berdoa, mereka udah nungguin saya gitu. mhm, Sekarang tuh 7:30 saya masuk teh, padahal gurunya ada gitu di situ, tapi mhm, anak-anak teh ada yang di luar, ada yang ya gitu loh, Bu. Jadi saya iya, teh asal lebar gitu udah. heeh. Jadi kalau sekarang urutan anak kira-kira ada di berapa nih? Sekarang saya malah merasa mereka ada di 7 gitu loh, Bu. 7. Jadi, eee, Bu Lutfi teh ingin anak-anak itu kembali ke 9, 8 minimal, minimal 8 kalau nggak 9 lagi gitu mungkin ya? Iya, bener bener Nah, minimal ya di seperti 8 itu, lah gitu heeh. gitu loh, Bu. Nah, rencananya nih yang bisa Bu Lutfi lakukan selain menitipkan kepada tadi rekan sejawat, apa sih yang bisa Bu Lutfi lakukan gitu? Mmm, mungkin kayaknya keyakinan kelas ini perlu saya komunikasikan dengan guru infal mungkin ya, Bu, ya? Nah, betul. Terus Bu? Nah itu Mungkin ya, satu. betul ya? Iya Betul, ya karena betul mungkin ya, karena guru mhm. infalnya belum memahami, mungkin hanya sekedar, menyelesaikan Tertempel aja gitu ya? dari Bu Lutfi ya. Jadi betul Mhm. yang disampaikan Bu Lutfi,
keyakinan kelasnya juga kepada guru infalnya mungkin harus diyakinkan gitu ya, Bu Lutfi ya? Seperti Iya itu ya? iya sih, betul betul betul. Ya mungkin itu ya, supaya mungkin pada saat masuk kelas itu, si guru infal tuh tahu keyakinan kelasnya apa aja, dan anak-anak Betul. bisa sama-sama saling menggaungkan lagi mungkin ya, Bu, ya? Nah, betul. Jadi tidak akan kehilangan sosok Bu Lutfi meskipun berbeda orang, mungkin seperti itu ya Bu Lutfi ya? Iya iya iya, betul betul. Iya sih Nah mungkin iya ya, Bu, betul betul. nah, selain itu coba Bu Lutfi apalagi nih? Tadi sudah satu kebuka nih satu, ke berikutnya apa nih? Berikutnya mungkin pada saat saya masuk kelas nih. Jadi, gini loh Bu Cucu, saya lanjutin dulu nih yang Ya tadi. ya, boleh Jadi boleh. pada saat saya masuk kelas gitu, saya menggaungkan kembali tuh keyakinan kelasnya. Mereka tuh ya itu ada selintingan dari mereka dan itu terucap gitu dari anak-anak, Ya, "Nggak apa-apa Miss Lutfi, orang sekarang kan belajarnya sama Pak Raffi, nggak sama Miss. Kalau sama Pak Raffi sekarang lebih enak." Jadi mereka tuh kayak merasa lebih enaknya karena kita lebih lebih banyak mainnya katanya ketimbang dibebaskan ya? belajar. Itu mungkin ya. Jadi Iya. berarti memang betul ya, yang pertama saya nyamain dulu persepsi bareng sama, Betul. Guru guru infal. infalnya, betul. Iya. Mungkin yang kedua, nanti ya mungkin saya juga akan coba di kelas untuk pada saat saya masuk, saya mencoba mengingatkan kembali ke anak bahwa mau siapapun gurunya keyakinan kelasnya tetap sama gitu ya, Bu, ya? Iya, betul. Mungkin ya. Betul, Bu Lutfi. Wah, keren nih, sudah menemukan masalahnya nih. Nah, jadi coba komitmen Bu Lutfi ke depannya mau seperti apa? Tadi sudah tahu nih rencananya komitmen ke depannya mau seperti apa nih? Nah, sepertinya saya akan mencoba deh, mencoba untuk ya satu tadi mungkin kalau saya, ada guru infal saya sampaikan dulu ke guru infal bahwa, "Ini loh keyakinan kelas kita," itu ke guru infalnya supaya disamakan persepsi bareng, bahwa di Betul. kelas tidak boleh ada perubahan keyakinan kelas. Yang kedua mungkin ke anak-anaknya juga saya perlu memberikan, pengertian bahwa mau siapapun gurunya, keyakinan kelas tidak berubah, tetap itu. Jadi mau Miss Lutfi ada ataupun enggak, anak-anak harus ngikutin keyakinan kelas yang sudah disepakati sama-sama. Mungkin itu meren ya, Bu, ya? Keren. Iya, di akhir kesimpulan ini kan tadi di awal Bu Lutfi ingin menemukan cara nih ya kayak gitu. Sekarang kan caranya alhamdulillah sudah Bu Lutfi temukan juga, keren. Nah, jika Bu Lutfi simpulkan dari yang kita bicarakan ini, coba buat dalam satu kalimat atau 2 kalimat lah, 1 atau 2 kalimat apa yang bisa Bu Lutfi bawa nih dari percakapan kita hari ini? Apa ya kesimpulannya? Kesimpulannya kayaknya memang, betul sih ya, pada saat saya ngerasa kayaknya gagal itu dan ini mungkin memang dengan saya coba lebih tenang, lebih bisa diobrolkan bareng-bareng, ternyata sebetulnya saya juga bisa menemukan solusinya juga ya. Jadi tanpa perlu, apa namanya, tanpa perlu mencari-cari harus gimana, ternyata ada hal-hal yang miss gitu dari saya yang ternyata bisa ketemu juga nih di sini. Makasih loh Bu Cucu sudah sangat membantu, Iya, jadi nuntun saya sama-sama gitu, Bu akhirnya saya jadi Lutfi. tahu harus gimana-gimananya. Iya, sama-sama Bu Lutfi, kan kita sama-sama belajar ya Bu Lutfi ya. Iya, Mhm, semoga, masalah yang dihadapi Bu Lutfi cepat terselesaikan, anaknya kembali menjadi di urutan 9 malahan jadi tertib belum makin 10 gitu ya Bu Lutfi ya. amin. Amin amin. Iya, karena kita sudah berakhir nih Bu Lutfi ya, waktunya. Tetap sehat, tetap Mmm, bahagia, nanti di lain kesempatan kita akan curhat-curhat lagi. siap. Makasih ya Bu Cucu ya, Iya, terima kasih atas sama-sama. waktunya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direkam 11 nggak menit barusan teh? Direkam. direkam. Oh, udah direkam. Soalnya aku tadi lupa lupa nggak rekam. Jadi selanjutnya, siapa yang belum? Udah Cucu Cucu udah, udah Bu semua, Lutfi udah semua. udah Sekarang kita itu ya, refleksi. refleksi di mana sih, Bu? Refleksinya yang kemarin lembar refleksinya sama gitu? Coba tanya, Bu, lembar revisinya Bentar, Bu, lembar revisinya Kayaknya mana? sih yang kemarin ya, coba yang bentar. kemarin. Bu, lembar refleksinya yang mana, Bu Siana? Kayaknya Ibu Bu Siananya nggak di Yang kemarin mungkin ya? Ya udah nggak ada di LMS, nggak ada ini lagi. Ya, yang kemarin bukan ya?
Iya ya, nggak ada Berarti Kemarin. lagi. refleksi yang kemarin kita edit apa gimana ini teh? Ya yang kemarin aja mungkin ya. Mhm. Ya. Oke, di sini lembar refleksi dan presentasikan dengan kawan. Oke. Berarti langsung dipresentasikan di sini juga ya? Iya kayaknya. Bentar nih, Bu Lutfi, saya posisi ngerekam nih. Mhm. Kalau saya ngebuka dan ngisi lembar refleksi, kerekam juga? Hah? Kerekam nggak? Enggak sih, biasanya mah enggak sih Bu, biasanya cuman satu apa, Yang di layar, tab aja gitu ya? Satu menu aja gitu? kemungkinan sih begitu, saya juga suka lupa lagi. Oh iya, sama kata Bu Siana tuh, sama. Oke, Coba nggak apa-apa ya lah, yang kalaupun kerekam. kerekam juga ya nanti yang di-upload mah videonya kan, kita Iya. cut-cut, Ibu nanti aku mau itunya ya. boleh. Tadi nggak ngerekam yang pakai Windows G? Iya, aku pakai itu. Pakai. Ya ini juga dua-duanya, mudah-mudahan jalan dua-duanya ya. Iya, Bu Meti yang itu. Bu Lutfi ada itunya, ada di grup yang kemarin Bu Siana kirim. Ada Udah, nggak ini masih sih ada? udah diisi, yang kemarin yang sama pantang. Ini diganti apa gimana? Diganti, berarti Bu Lutfi merefleksi ya sekarang yang sekarang. Refleksi diri hari ini ya? Betul. Jadi refleksi hari ini setelah melakukan sesi coaching gitu kan, sesi coaching yang barusan, beda dengan Mhm. kemarin gitu ya? Lima menit ya Bu ya, kita Yuk, mengerjakan. iya. 8.14 berarti sampai 8.19. Sudah Bu? Bentar. Lima menit lagi. Sambil cucu dulu tuh ya Bu. Presentasi Iya, boleh? Ya. Coba cuci dulu.
cancel. Ada, Bu? Sudah, Bu? Sudah mulai? Oke, sudah. Ada? Suara Cucu ada? Ada. Ya, dari refleksi dulu, ya, refleksi diri yang sudah berjalan baik selama percakapan yang Cucu rasakan dari percakapan dari coaching hari ini, yaitu suasana perbincangannya nyaman ya Bu ya, meski di awal kita rada-rada tegang, tapi setelah dilakukan ternyata nyaman gitu. Jadi bisa menggali masalah yang dihadapi oleh coach, terus kehadiran penuh dari keduanya berusaha hadir, meskipun tadi yang pertama yang Bu Meti banyak gangguan, tapi alhamdulillah kesananya Bu Meti dan Bu Lutfi fokus ya. Begitupun ketika Bu Lutfi dengan saya dan Bu Lutfi dengan Bu Meti, alhamdulillah kehadiran keduanya baik coach dan coachingnya kehadiran penuhnya ada, serta mampu mendengarkan dengan aktif. Sedangkan yang perlu ditingkatkan dari saya pribadi yaitu menggali pertanyaan berbobotnya gitu, untuk menggali apa sih setelah tahu identifikasi masalahnya, kemudian apa sih yang harus dilakukan coach selanjutnya gitu, karena menggali pertanyaan berbobot itu ternyata itu yang masih sulit gitu. Jadi memang perlu latihan, jadi bukan hanya sekali 2 kali seperti itu. Kemudian bentar Bu. Kemudian yang harus saya lakukan untuk dalam kondisi present, kehadiran penuh, baik sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu kita harus fokus pada coachingnya gitu. Apa sih masalah intinya gitu. Terus bersifat terbuka dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Bukan ingin membantu menyelesaikan masalah, tapi menjadi mitra. Jadi dia bisa saling berbagi bersama kita, dia nyaman sama kita. Kemudian kesadaran diri yang kuat serta mampu melihat peluang baru teh, wah ini ada nih solusi buat dia, tapi bukan hadir dari saya, tapi dari si coachingnya seperti itu. Kemudian yang yang harus saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya adalah saya harus lakukan adalah terus berlatih menjadi coach, menjadi mitra bagi coach sehingga dapat menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan sama-sama belajar dan berlatih. Atau intinya menjadi pendengar yang baik. Karena ketika teman curhat itu, yang enak itu adalah menjadi teman yang baik untuk pendengar yang baik seperti itu. Nah, kalau umpan baliknya yang dirasakan saat saya di coaching adalah lega. Kenapa lega? Karena serasa ada masalah berat ketika dibagi dengan teman, terus sedikit terselesaikan, jadi asa plong gitulah kalau iklan mah gitu, asa sedikit plong gitu. Jadi bisa berbagi masalah gitu. Kemudian karena kita itu betul ya dalam bermitra itu dalam coaching itu bukan ini bukan gitu, tapi kita mengutarakan masalah kita terus kita uraikan satu-satu. Kalau kayak ikatan rambut mah yang satu kujut diuraikan satu-satu ternyata bisa kembali normal seperti itu. Itu yang refleksi diri dari saya. Seperti itu, Ibu-ibu. Ada tanggapan Bapak Ibu? Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggak ada bapaknya di sini. Iya. Hanya ibu saja. Hampir sama sih sebetulnya kayak Iya. Iya, sip. Mm-mm. Cucu stop Memang sharing ya, Bu. Oke. Selanjutnya Mangga. Bu Meti dulu, Mangga aku Boleh. terakhir deh. Bentar. Oke. Sip ya. Ini refleksi diri saya setelah, ini judulnya belum diganti ya. Refleksi diri setelah melakukan sesi coaching. Ya, jadi yang saya rasakan nih selama barusan melakukan sesi coaching, jujur sih ada deg-degan di awalnya, takut tidak runut dengan Tirta gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah dijalani mah ya sudahlah plong. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, ini
saat menjadi coach, saya bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coaching, kemudian sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, dan berusaha untuk hadir bagi coaching. Jadi, turut merasakan apa yang coaching rasakan gitu. Kemudian saat menjadi coaching, saya dapat, menuangkan apa yang kita alami dengan rinci karena peran coaching yang membantu saya sebagai coaching, peran coach yang membantu saya sebagai coaching sehingga saya posisi coaching itu bisa menjelaskan masalah yang saya hadapi. Kemudian yang masih harus diperbaiki, ini terutama saat menjadi coach. Saat menjadi coach ini, eee, kayaknya perlu lebih tenang gitu kan, kemudian perlu juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalau kata Bu Cucu berbobot gitu ya. Jadi harus, Mhm. menyiapkan pertanyaan yang bisa memancing, coach itu agar dia mau menceritakan secara rinci apa yang dia hadapi. Nah itu yang sepertinya harus lebih ditingkatkan. Kemudian yang harus saya lakukan untuk tetap dalam kondisi, presence atau kehadiran penuh ya tadi, harus tetap fokus, harus berusaha untuk mendengarkan dengan seksama, kemudian harus juga, merasakan apa yang dialami oleh koci gitu ya, jadi ada rasa empatinya juga. Kemudian yang akan saya lakukan untuk meningkatkannya, yaitu meningkatkan keterampilan bertanya, tetap karena, apa ya, fokus utama dari coach itu seorang coach adalah bagaimana kemampuan dia itu untuk, bertanya, memancing agar coach itu merasa nyaman dan mau mengutarakan masalah yang dia hadapi gitu. Baik, untuk hasil refleksinya secara keseluruhan seperti itu, secara umum saya mendapatkan banyak pengalaman berharga baik saat menjadi coach maupun saat menjadi coachee. Nah, umpan balik dari coachee, saat saya menjadi coachee itu yang saya rasakan ya tadi sama sih dengan Bu Cucu, hati jadi plong gitu kan, rasa kesal, rasa takut, rasa kecewa, atau rasa, tadi merasa bersalah akibat dari apa yang, diungkapkan oleh anak itu Eee, lambat laun lah jadi hilang karena ibaratnya mah ada teman berbagi, teman, mengeluarkan apa ya, berkeluh kesah ibaratnya. Nah kemudian, saya juga menyadari bahwa ada yang kurang dari diri saya sehingga anak itu bisa, berkata seperti itu. Jadi dari coaching ini, saya bisa menentukan juga solusi terbaik, jalan terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi dan saya ke depannya tahu harus bagaimana gitu. Harus bisa bersikap bijak, tidak emosi. Jadi peran coach ini, dalam coaching ini benar-benar, membantu saya dalam posisi coaching gitu. Itu aja Bu Lutfi, Bu Cucu. Iya, Iya, Bu Lutfi. akuan ya. Bentar, saya share screen dulu. Kok nggak mau muncul ya? Oh, ini ada Bu. Sampaikan aja tuh, Bu. Oh, ada. Nah, baik. Ini mungkin kalau refleksi diri saya selama tadi percakapan, perasaan saya selama melaksanakan percakapan ini awalnya memang sama ya. Awalnya cukup tegang apalagi pertama, perdana jadi berasa masih belum fokus juga di awal. Tapi akhirnya saya merasa lebih tenang, senang, menyenangkan selama proses menjadi coach dan coaching. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang saya rasakan sebagai coach adalah saya dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi coachee, kemudian berusaha mencoba untuk menuntun coachee untuk mencari peluang terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga kemudian si coachee dan juga saya sebagai coach juga dapat menganalisis, kemudian si coachee dapat merencanakan hal yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan teknik Tirta tadi. Nah, kemudian pada saat menjadi coachee, saya dapat mengungkapkan apa yang saya rasakan dan akhirnya saya belajar bahwa sebuah permasalahan dapat selesai dengan belajar lebih tenang dan fokus dengan tujuan. Nah, kemudian apa sih yang perlu saya perbaiki selama proses percakapan tadi? Yang masih harus saya perbaiki selama menjadi coach itu adalah bagaimana saya bisa menuntun coachee untuk menentukan pilihan dalam mencari solusi begitu. Kemudian
Apa yang saya lakukan untuk tetap dapat dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan pada saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam keadaan presence sebelum melakukan coaching adalah menyimak dan memahami mengenai konsep tirta yang dilakukan rekan lain dalam melakukan coaching serta benar-benar hadir penuh selama proses percakapan. Nah, kemudian yang saya lakukan supaya saya tetap merasa sadar penuh adalah menjadi penyimak yang baik atau mendengarkan aktif dengan teknik rasa tadi pada saat saya menjadi coaching. Jadi Iya. pada saat tadi Bu Meti menjelaskan gitu apa masalahnya, saya benar-benar mendengarkan supaya sampai pada akhirnya saya bisa memberikan ringkasan gitu dari cerita yang disampaikan oleh Bu Meti. Kemudian apa sih yang yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan apa yang kurang dari saya? Yaitu saya harus benar-benar memahami situasi yang dihadapi dengan penuh dan mencoba benar-benar masuk ke dalam masalah yang dihadapi oleh Koci. Jadi seperti tadi yang dihadapi sama Bu Meti, saya harus benar-benar paham dulu bagaimana perasaan Bu Meti, bagaimana masalah yang benar-benar dihadapi Bu Meti, begitu. Kemudian, nah yang dirasakan pada saat ini tuh yang ininya ya, pada saat di coaching yang saya rasakan, saya sih merasa diberikan arahan ya pada saat tadi dengan Bu Cucu, diberikan arahan, menemukan sendiri solusi akhirnya yang sebaiknya saya lakukan. Dan akhirnya ya tadi, saya pun merasa lebih lega dan memiliki dukungan, serta merasa tidak gagal dan sendirian. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Ibu, kita kembali ya Ibu-Ibu, kita ini ya, off ya? Room ya? Oh udah, kita kembali ke main room ya? Ditutup dulu, ditutup itu rekamannya di-save dulu, bisa kan tadi? Bentar. Save. Bu Cucu, Bu Upi yang di G. Yang di GT adanya Bu di video, nanti ada capture. Oh iya di video itu secara otomatis. Oke, berhenti rekam dulu ya ini. Rekaman disimak di Google Drive. Oke.